Anda kembali lagi di segmen khusus Editor View dan kami juga masih bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Michael Jeffriando, dan juga ada Chief Ekonomi CNBC Indonesia, Pak Anggito Abimanyu di studio CNBC Indonesia. Kita lanjutkan kembali dialog yang semakin memanas tadi ya Pak Anggito ya. Terkait mungkin dengan pembagian yang ideal. Walau sebetulnya kalau membahas mengenai ideal, pemirsa ini ideal menurut siapa begitu ya. Nah mungkin perlu dijelaskan Pak Anggito terkait dengan pembagian ideal antara biaya yang harusnya ditanggung oleh jemaah dan juga subsidi begitu yang ditanggung oleh atau kalau kita lihat nilai manfaat ya. Karena kalau kita lihat ini kan fraksi P3 ini mengusulkan maksimal untuk jemaahnya ini ada di 60%. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah angka ini sudah cukup tepat atau sesuai dengan perhitungan? Jadi sebetulnya sesuai dengan topik yang ataupun flash mengenai berita tadi bahwa biaya haji tidak lagi murah ya. Itu yang pertama. Dan jamaah haji itu wajib berhaji sesuai dengan kemampuan. Kalau dia nggak punya kemampuan keuangan, tidak ada kewajiban dia berhaji. Yang kedua, jadi memang kalau begitu berarti nantinya itu suatu saat biaya haji itu ditanggung semuanya oleh jamaah haji. Sekarang kan formulanya 60-40 ya, 60% ditanggung oleh jamaah haji, 40% oleh nilai manfaat. Pada akhirnya nanti 100% jamaah haji, tapi uang haji, uang dari jamaah haji yang ada di tabungan itu masuk dalam rekeningnya dia. Jadi sebetulnya sama saja, cuma secara mindset saya bayar seluruhnya, tapi uang yang saya tabung ya di Kementerian di BPKH itu mendapatkan nilai manfaat itu ada di rekening tabungan saya. Jadi akhirnya nanti pada waktu pelunasan ya dia bayar full cost tetapi dikurangi dengan setoran awal dan dikurangi dengan uang yang ada di tabungan dia gitu. Itu berbeda ya cara melihatnya. Jadi sekarang 60-40, tahun lalu kalau nggak salah 55-45 ya. 55-45. Ya, nanti kemudian 70-30 sampai dengan 100% nol. Sekarang saya kira jumlahnya adalah 60% dibayar oleh jamaah haji dan 40% oleh BPKH. Itu pun cukup berat ya sebetulnya, cukup berat buat BPKH. Kalau jamaah haji harusnya sih memadai ya karena 25 juta dia sudah bayar setoran awal, kemudian dia mendapatkan tabungan kurang lebih 5-7 juta sebagai faktor pengurang, itu kan 55 juta, jadi totalnya kurang lebih sekitar 15-20 juta setoran lunasnya. Dalam waktu 3 bulan insya Allah dia bisa cari lah gitu. Ini kan masih cukup lama ya, dan mudah-mudahan dengan dibayar sekarang, biaya sewa itu lebih murah lagi karena kan lebih awal ya. Kok dulu kan sebulan sebelum Ramadan kan untuk negosiasi harga rumah ataupun hotel itu menjadi sangat mahal. Sekarang dengan uang yang ada dulu Kemenak itu bisa melakukan DP sehingga dapatkan diskon, itu yang kita harapkan gitu ya. Baik, artinya kita lihat bagaimana nanti BPKH ini ke depannya ya. Nah itu yang saya agak khawatir dengan BPKH. BPKH mungkin sekarang punya 160 triliun, kalau dikalikan 5% saja sudah 8-9 triliun ya. Jadi nggak cukup sebetulnya. Tapi BPKH alhamdulillah ini punya tabungan ya, yang dulu COVID nggak jadi berangkat 2 tahun tuh berakumulasi, dulu kalau nggak salah 15 triliun, sekarang mungkin 10-12 triliun. Jadi bisa dipakai untuk nalangi loh. Tapi nggak bisa selama-lamanya kan, 2026 nanti akan 2 kali musim haji sehingga butuh biaya yang lebih besar. Jadi ini very challenging dan mungkin harus dipikirkan kembali mengenai keberlanjutan dari dana haji yang di BPKH. Baik, lalu kalau dari sisi editor sendiri begitu ya, terkait dengan besaran harga yang mungkin saat ini sudah ditetapkan ya kisarannya di 93,4 juta begitu. Anda melihatnya jika dikaitkan dengan situasi seperti sekarang ya, situasi global, situasi domestik, begitu berbagai tantangan, dikaitkan dengan daya beli masyarakat, dikaitkan dengan kemampuan dari jemaah begitu. Sebetulnya untuk saat ini apakah angka tersebut sebetulnya sudah tepat begitu? Iya, kalau disesuaikan dengan tren gitu ya, memang dikira cukup lah melihat beberapa tahun terakhir gitu ya. Tapi memang dipastikan lagi gitu. Ini kan nggak cuma sekedar berbicara dia mampu membayar atau tidak, tapi dia mendapatkan kembali lagi fasilitas atau layanan yang sesuai dengan yang seharusnya gitu kan. Kalau seperti tadi Pak Anggito katakan gitu ya, kalau kita lihat BPKH cukup berat nih nantinya, kita harus menutupi biaya jemaah haji untuk secara keberlanjutan gitu. Makanya di sini seperti yang tahun lalu juga kita saksikan bahwa antara Kemenak ataupun BPKH gitu komunikasi mungkin belum bagus gitu ya. Jadi makanya kesesuaian antara pertimbangan-pertimbangan untuk penetapan biaya haji itu selalu jadi perdebatan. Baik, kalau dari editor sendiri ya, bagaimana sebetulnya evaluasi artinya masukan ya untuk BPKH di tahun depannya atau dalam hal penyelenggaraan haji ini? Singkat saja Mas Michael. Iya, kalau evaluasi yang pasti mengenai transparansi ya.
tentang pertimbangan penetapan biaya haji, kemudian hal-hal yang seharusnya didapatkan oleh jemaah haji tahun sebelumnya gitu. Seperti Pak Anggito bilang tadi memang harus dituntut gitu bagaimana mereka mendapat kompensasi atas layanan yang tidak mereka dapatkan. Baik, artinya seiring dengan peningkatan atau harga yang cukup tinggi begitu ya, pasti harapannya para calon jemaah haji ini memiliki atau mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi ya, pelayanan yang lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi. Mungkin ini juga yang harus dipikirkan oleh pemerintah ya, Betul. harga yang ideal, harga yang tepat sesuai dengan perhitungan, menyesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat, meningkatkan pelayanan. Terima kasih Pak Anggito dan juga Mas Michael sudah berbagi insight-nya di pagi hari ini ya. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda.